Usai dokumen putusan cerai Ria Ricis viral di media sosial, berbagai spekulasi negatif tampak menghantam Teuku Ryan. Seperti diketahui, dalam isi putusan cerai tersebut tertulis dengan detail seluruh poin yang menjadi alasan Ria Ricis memutuskan untuk menggugat cerai Teuku Ryan. Namun, merasa marwahnya sebagai seorang laki-laki direndahkan, Teuku Ryan akhirnya angkat bicara untuk mengklarifikasi serta membantah hal-hal yang menurutnya tidak sesuai dengan penggiringan opini publik. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 klarifikasi Teuku Ryan usai dokumen putusan cerai Ria Ricis viral, versi Cumi Top 5. Dalam dokumen putusan cerai yang beredar di media sosial, tertulis bahwa Ria Ricis jarang mendapatkan nafkah batin dari Teuku Ryan. Bahkan, sekalipun Ria Ricis memintanya, Teuku Ryan kerap kali memberikan alasan yang dianggap Ria Ricis tidak masuk akal. Menanggapi hal tersebut, Teuku Ryan akhirnya mengungkapkan alasan di balik dirinya selalu menolak ajakan Ria Ricis. Maka inilah alasan Teuku Ryan jarang memberikan nafkah batin terhadap Ria Ricis. Nafkah batin. Soal masalah sensitif ini sebenarnya saya enggan membahas secara gamblang. Tapi yang pasti saya menggalui secara halal istri saya dengan sebaik-baiknya. Walaupun dinilai banyak kurangnya, perlu diketahui dalam melakukan proses ini tentu harus dengan bahagia dan hati yang tenang. Sedangkan saya selalu dalam keadaan tertekan. Dalam salah satu poin yang ada dalam dokumen putusan cerai, tertulis bahwa Ria Ricis nyaris melakukan implan lantaran merasa fisiknya disudutkan oleh Teuku Ryan. Namun, Teuku Ryan mengaku tak bermaksud melakukan body shaming tersebut. Dalam penuturannya, Teuku Ryan hanya bermaksud bercanda dengan sang istri yang belakangan sedang mengalami penurunan berat badan. Selanjutnya adalah perihal body shaming yang saya pernah dibilang mengatakan istri saya ini terlalu kurus. Ini adalah bentuk perhatian saya sebagai seorang suami yang melihat kondisi istrinya yang mengalami penurunan berat badan secara drastis. Dalam keadaan bercanda saya sempat menyampaikan agar lebih berisi untuk saya lebih enak peluk, yaitu sekedar bercandaan suami istri. Dan itu sebenarnya nggak bermaksud. Ini adalah karena perihal saya itu terhadap istri saya peduli terhadap istri saya. Memang saya melihat kondisi istri saya yang dia bekerja, dia sibuk ngurus ini ngurus itu. Ibunya Mona juga pernah mengomentari saya gitu, kayak maunya rambut saya tuh gaya seperti ini, saya nggak boleh brewok karena dia tidak suka. Nah saya wajar dong kalau istri saya suka itu, ayo dong berisi dikit, jangan terlalu kurus, kayak nggak bahagia gitu. Wajar dong kalau saya juga mengomentari, dan ini bukan sebuah ejekan atau body shaming gitu. Akhirnya saya tidak menyangka ketika di akhir pernikahan istri saya menganggap itu sebuah hal negatif sehingga dia sampai menginginkan melakukan implan. Salah satu fakta yang tertulis dalam dokumen putusan cerai disebutkan bahwa Ria Ricis pernah mentransfer Teuku Ryan senilai 500 juta rupiah agar Teuku Ryan merubah sikapnya dan tidak mendiamkan Ria Ricis. Namun, Teuku Ryan membantah hal tersebut dan mengungkapkan bahwa uang tersebut merupakan uang kerjasamanya dengan salah satu pihak brand yang mengendorse-nya. Demi Allah saya tidak tahu menahu sama sekali bahwa transferan tersebut berasal dari istri saya. Dan di samping itu karena sedang acara kumpul bersama keluarga besar, acara 7 bulanan anak saya,
pastilah mood kita harus berubah menjadi lebih bahagia pastinya. Kebetulan saya mendapatkan kabar transferan itu tepat di hari 7 bulanan anak saya. Jadi saya tidak terima pernyataan bahwa saya dibayar 500 juta untuk berubah sikap kepada istri saya. Jadi penjelasan masalah uang 500 juta itu adalah pada saat acara 7 bulanan Moana hamilnya istri saya. Tiba-tiba saya disamperin sama mbaknya Ricis. Dan dia bilang, "Rian, ada masuk rezeki 500 juta buat Rian di rekening." Dan saya kaget. Uang apa kok tiba-tiba ada uang sebesar itu masuk ke rekening saya? Terus dia bilang, "Itu rezeki Rian. Itu ada brand yang masuk ke Rian. Rian cukup mempostingnya aja setiap hari atau per minggu berapa kali lah. Brandnya kalau maaf saya harus sebut karena ini emang harus jelas. Ini memang yang saya dengar dari kuping saya sendiri kalau saya tidak salah ya, karena itu sudah sangat lama. Brandnya Cindy Castle dan Easy Fit Slim yang memang harus saya promoin setiap hari dengan uang 500 juta itu. Jadi yang saya ketahui adalah uang itu adalah uang kerjaan saya. Kalau saya tahu saya tidak bakal terima. Karena saya mau cerita sedikit, dulu saya pernah mau dibantu juga istri saya untuk balapan karena mobil saya ketabrak. Dia mau bantu untuk saya sewa mobil 50 juta, tapi saya tidak terima karena itu memang uang istri saya dan saya tidak mau pernah terima sekalipun selama pernikahan ini. Banyak yang bilang sebelum saya terima 500 juta itu saya tidak happy, saya mendiami istri saya. Sebenarnya saya sedang pada posisi tertekan. Salah satu faktor penyebab Ria Ricis melayangkan gugatan cerai terhadap Teuku Rian juga digadang-gadang lantaran adanya konflik antara menantu dan mertua. Namun, Teuku Rian dalam hal ini mengklarifikasi hal-hal yang menurutnya terlalu dilebih-lebihkan oleh sebagian pihak. Berikutnya saya mau bahas perihal es kurma. Itu adalah saat kunjungan pertama kali orang tua saya ke Jakarta setelah kami menikah. Dan mengundang mereka untuk acara pengajian 4 bulanan kehamilan anak pertama kami. Karena orang tua saya hanya berkunjung ketika kami undang. Kondisinya sedang saat sahur. Saya diberikan es kurma oleh istri saya. Dan ibu saya yang seorang sarjana kesehatan masyarakat memberikan pertanyaan dengan lemah lembut. "Sejak kapan Rian minum es? Bukannya Rian punya amandel?" Tentu itu semua situasional. Istri saya lagi hamil muda, jadi mungkin lebih sensitif. Dan saya sebagai suami yang baru beberapa bulan, kurang sensitif menanggapi hal tersebut dan terkesan cuek. Karena tadi halnya itu yang saya pikir adalah hal biasa, cenderung masukkan seorang ibu yang biasa aja. Sebenarnya situasi ini sangat disayangkan. Dan sebenarnya juga saya sudah menegur ibu saya. Tapi saya tanpa memberitahukan istri saya, sehingga dia berpikir saya tidak pernah membelanya. Ibu saya pun menyadari kekeliruan dan langsung meminta maaf kepada saya dan istri saya. Walaupun maksudnya hanya sekedar bertanya dan semua sudah diluruskan dan dimaafkan oleh istri saya. Dalam pernikahan ini banyak hal-hal kecil yang tidak mau saya ungkap. Tapi ini harus dijelaskan kenapa saya merasa tertekan. Yang pertama, ibu saya pernah dibilang nyolong atau mencuri hampers semenjak acara Tedak Sinten Moana. Ini semua terjadi karena kesalahpahaman aja. Kita memang hampers itu waktu itu adalah sebuah endorsan yang mungkin harus di-storyin. Jadi dimana ketika manajemen udah dapet, alhamdulillah tamu undangan juga udah dapet hampers, bahkan keluarga Ricis mungkin udah dapet. Nah, pihak manajemen mungkin bahkan adik sepupunya Ricis sendiri memberikan kepada keluarga saya, kepada asisten saya. Dan dia bilang ini udah bukan punya siapa-siapa lagi, jadi bawa aja. Nah, ketika sampai di rumah, Ricis minta untuk mau di-storyin, ternyata hampers tuh udah gak ada lagi. Padahal hamper tersebut tuh ada di kamar tamu. Dan saya tidak pernah terpikir kenapa masalah hampers ini menjadi besar. Dan yang perlu digarisbawahi, saya sedih banget. Kenapa ibu saya bisa dibilang nyolong? Padahal sampai detik ini, hampersnya gak pernah saya kirim ke Aceh. Sampai kita selesai sewa rumah Kemang dan pindah ke Kebagusan, hampers itu masih ada.
Teguh Rian secara terang-terangan mengklarifikasi soal ucapannya tentang istri durhaka seperti yang beredar di media sosial. Menurut pengakuan Teguh Rian, hal tersebut memang benar terjadi dan dirinya pun meminta maaf kepada Ria Ricis lantaran tak bisa mengontrol emosinya pada saat itu. Mengenai statement istri durhaka dan sombong, pertama-tama saya minta maaf sebesar-besarnya atas keluarnya kata-kata ini. Perlu diketahui ini hanya sekalinya saat pisah rumah dan kondisi saya sangat tidak stabil atau emosi karena segala akses untuk berkomunikasi ditutup. Padahal saya masih sebagai suami sahnya. Bagaimana saya bisa berkomunikasi kalau WA saya diblok, DM kadang tidak dibalas, tapi ketika istri saya DM saya langsung respon cepat. Terus kalau saya mau komunikasi sama istri harus melalui asisten, suster, bahkan harus ke manajernya dulu, nggak boleh langsung. Bahkan kalau pergi keluar kota dan keluar negeri, tidak izin langsung kepada suami. Inilah yang membuat saya kesal dan akhirnya mengeluarkan kata-kata yang di luar kendali saya bahkan. Karena yang saya tahu itu adalah pekerjaan beneran dan saya melakukan SOW-nya dengan sebaik-baiknya. Demikian penjelasan saya mengenai berita-berita dan cemoohan yang tidak benar dan zolim. Kepada Anda semua, khususnya ibu dari anak saya minta maaf kalau saya bukan manusia yang sempurna. Masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki. Tolong izinkan saya untuk bisa hidup dan bekerja dengan baik, sehingga saya bisa memenuhi kewajiban saya untuk menafkahi anak saya Moana. Kepada Bu Icis, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk selama ini. Terima kasih sudah menghadirkan Moana dalam hidup saya. Insya Allah saya akan memenuhi amanah sebaik-baiknya untuk menjadi ayah terbaik untuk Moana. Bu Icis, dengan ini saya juga melepaskan cincin pernikahan kita dari jari saya. Sebagai bukti saya sudah ikhlas melepaskan kamu sebagai istri saya. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dalam klarifikasi ini.